warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para sesepuh, para alim ulama, pengurus DKM dan juga para asatiz dan juga para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Subuh hari ini kembali Allah percayakan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berfikir, bagi yang mau memikirkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita hingga hari ini, merupakan kesempatan yang panjang, merupakan waktu yang cukup bagi kita untuk merenung betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sekaligus masih sedikitnya amal-amal ibadah kita. Dan juga Allah masih memberikan sehat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Sallallahu al-afiyah, mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan sehat. Dengan sehat kita bisa hadir dalam majelis ini, melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, sholat dengan khusyuk. Bagaimana kita menikmati minuman, makanan. Coba kalau sakit, kalau nggak hambar, pahit. Tapi kalau kita sehat, rasa dari makanan itu terasa. Allah juga yang terbesar masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi SAW kita belum pernah berjumpa beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita. Allah titipkan rasa rindu dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Beliau dengan sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang biasa melayani Nabi SAW, menyiapkan air berwuduknya, menyiapkan terompahnya atau sendalnya. Suatu hari Nabi SAW mengatakan kepadanya, Sal ma syi'ta. Sal ini bentuk singkat dari is'al, mintalah apa yang kau inginkan. Kalau kita ditanya begitu mungkin banyak yang kita sampaikan. Tapi ternyata sahabat ini mengatakan, as'aluka
murafaqatuka fil jannah. Aku minta untuk bisa mendampingi engkau nanti di surga. Subhanallah. Ya. Nabi SAW bertanya lagi kepada beliau, awa ghaira dzalik, tidak adakah keinginan yang lain? Sahabat ini segera menjawab, huwa dzak, cuma itu yang aku inginkan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fa'inni, maka bantulah diriku untuk merealisasikan keinginanmu bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud atau dengan engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi para sahabat juga ingin satu surga dengan beliau. Makanya mudah-mudahan kita yang dikatakan sebagai saudara-saudara beliau, ini juga ucapan ini membuat para sahabat iri. Iri dalam artian bagaimana ingin. Karena Nabi SAW mengatakan, wadidtu law altahiku bi ikhwani. Wadidtu dari kata-kata wadda yawaddu, artinya keinginan bertemu karena rasa rindu. Sungguh aku ingin berjumpa dengan ikhwanku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi SAW segera membantah, la bal antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa orang-orang yang beliau rindui, yang beliau katakan sebagai saudara-saudara beliau, yang beliau katakan sebagai ikhwan beliau? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, mereka itu adalah alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman padaku walaupun belum pernah bertatap muka dengan diriku. Sebagaimana kita beriman dengan beliau, mencintai beliau, membela beliau tanpa kita pernah berjumpa dengan beliau, mudah-mudahan kitalah orang yang dirindui oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas tentang menggapai jiwa yang tenang. Sekarang ini ketenangan jiwa, kebahagiaan banyak dibicarakan, dan termasuk kita ingin untuk menggapai yang namanya jiwa yang tenang, hati yang bahagia. Sebelum kita membahas tentang hal itu, dalam Al-Quran Allah membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Allah menyebutkan kesenangan dengan mata', tapi Allah menyebutkan kebahagiaan dengan sa'adah. Betul? Apa bedanya antara mata' dengan sa'adah? Ada buku kecil judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Al-Imam Ibnul Arabi. Ini wilayahnya Ustaz Irwan. Jadi para ulama mengatakan bahwa la taraduf fil Quran, tidak ada sinonim dalam Al-Quran. Karena menurut para ulama bahwa kalau dalam Al-Quran itu ada kesamaan kata, maka ini adalah perbuatan yang sia-sia dan mustahil bagi Allah untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, maka bersegeralah kalian menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hadid Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Ya. Sabiqu, berlomba-lombalah. Maka menurut para ulama tafsir bahwa antara sari'u dengan sabiqu pasti berbeda. Karena kalau sama, maka Allah melakukan sesuatu yang mustahil, maka Allah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku kecil tersebut judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah, bagaimana perbedaan-perbedaan penekanan makna dalam ayat ini dan ayat yang lainnya. Ya. Buku ini murah, saya dapatkan di belakang kampus waktu itu. Saya dulu ketika kuliah termasuk yang book hunter, jadi yang seneng cari buku. Karena kenapa? Karena kalau udah di tanah air suka susah. Tapi kalau makanan ya di mana-mana kita bisa dapatkan. Jadi hadratul iman rahimakumullah, Allah membedakan antara mata', kesenangan, dan as-sa'adah, kebahagiaan. Ada yang tahu apa bedanya? Izin.
Singkatnya adalah bahwa tidak semua kesenangan akan berujung kepada kebahagiaan. Betul kan? Allah memberikan kepada kita kegagahan, ketampanan, kecantikan, harta, jabatan, bahkan ilmu. Ya. Itu merupakan kesenangan. Tapi tidak setiap kesenangan akan berujung kepada kebahagiaan. Dalam sebuah kaidah dikatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah sebenarnya adalah musibah. Betul gak? Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyah, sebenarnya adalah musibah. Gagah, tampan, kalau pemiliknya tidak menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi gimana? Perselingkuhan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kemudian pemiliknya menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu jelek. Para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tampan. Lantas apa bedanya dengan ketampanan Nabi Yusuf? Kalau Nabi Muhammad SAW itu tampannya berwibawa. Sampai-sampai kalau hadirin baca, kemarin saya disampaikan oleh Ustaz Aib, ada guru-guru saya yang lain juga yang mengajar hadis di sini. Kalau baca hadis-hadis tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana tentang fisik Nabi SAW, maka hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana fisik Nabi, bagaimana dahinya, bagaimana alisnya, bagaimana hidungnya, bagaimana pipinya, bagaimana rambutnya, itu kebanyakan adalah sigharus sahabah. Kebanyakan adalah sahabat-sahabat yang kecil, sahabat-sahabat yang junior. Kenapa? Karena kalau masih kecil mah berani menatap Nabi. Rambutnya begini, alisnya begini. Tapi kalau sahabat-sahabat yang sepuh, kibarus sahabah, mereka sungkan untuk menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking berwibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampan tapi berwibawa. Ya. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam tampannya itu gemesin. Ya, ada tampan yang ngegemesin, ya kan? Baby face istilahnya ya. Tapi luar biasanya Nabi Yusuf kalau duduk di sampingnya, orang yang ada di sampingnya juga kelihatan ikut ganteng. Beda dengan kita ya. Kalau duduk samping orang ganteng mah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa kaedahnya adalah setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah sebenarnya musibah. Harta coba ya. Ketika menjadikan pemiliknya jauh dari Allah, musibah. Ya. Bagaimana semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, musibah. Kita lihat bagaimana Qarun, kekayaannya luar biasa. Ya. Bahkan dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang dipanggul oleh orang-orang kuat itu bukan hartanya Qarun. Ya. Ada yang mengatakan kunci, tapi ada juga yang mengatakan alat membuka. Ini nanti Ustaz Irwan. Ya. Karena Allah berfirmannya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna mafatihahu. Karena kalau bentuk jamak dari miftah itu mafatih. Ini nggak ada ya-nya. Ya. Paham ya? Jadi bentuk jamak sering diartikan dengan kunci, tapi sebagian ulama mengatakan itu karena perbedaan qiraat. Tapi kalau Bapak Ibu buka lagi dalam surat Al-Qasas itu nggak ada ya-nya. Wa inna mafatihahu. Padahal bentuk jamak atau plural daripada miftah itu mestinya ada ya-nya, mafatih. Tapi ini nggak ada. Baik. Jadi para ulama mengatakan bisa jadi kunci, bisa jadi alat untuk mengunci. Jadi nggak mesti kunci zaman dulu itu. Yang pasti untuk mengunci itulah yang kemudian dipanggul, latanu bil usbati ulil quwwah, dipanggul sama anak-anak muda yang kuat. Coba, bukan hartanya, subhanallah. Ya. Tapi Qarun tidak menjadikan harta tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang Allah berikan harta dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf,
bagaimana sahabat Utsman bin Affan. Ya. Ini juga menarik kalau dikaji. Para sahabat-sahabat tersebut saya coba hitung. Berapa dinar yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, berapa unta yang dimiliki oleh beliau, berapa aset properti yang dimiliki oleh beliau. Total kalau dikonvert dengan uang kita sekarang, kekayaan Abdurrahman bin Auf sekitar 17 sampai 19 triliun. Yang kedua yang paling kaya itu Utsman bin Affan. Kekayaannya terpaut tidak jauh. Kekayaan Utsman itu antara 15 sampai 17 triliun. Sering para ustadz menyampaikan tentang, ayo sedekah dong. Ini Abdurrahman bin Auf sedekahnya begini, sahabat Utsman sedekahnya begini. Sekali-kali nanti tanyakan ke ustadz tersebut, Ustadz, kita juga pengen kayak Abdurrahman bin Auf, kita juga pengen kayak Utsman bin Affan, tapi harta mereka dari mana ya? Paham? Ya, kita kan harus mencontoh. Jadi bukan cuma sekedar kita mengatakan, hayo sedekah. Ini mereka sampai triliunan begitu, hartanya dari mana? Berdagang. Kalau gitu konsep dagangnya kayak gimana? Kemarin terakhir baru ngisi di kantor pajak di Gatot Subroto Jakarta, temanya tentang rahasia kesuksesan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kalau ada di YouTube mudah-mudahan ada, kalau nggak ada nanti kapan-kapan kita bicara. Baik, hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita tahu bedanya antara kesenangan dengan kebahagiaan, dan tidak setiap kesenangan itu berujung kepada kebahagiaan. Ya, tidak setiap. Karena kaedahnya tadi dikatakan adalah bahwa kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah sebenarnya adalah musibah. Berumah tangga kesenangan, tapi ketika kemudian orang yang berumah tangga tidak menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bencana. Harta, jabatan, termasuk ilmu. Ya. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bagaimana menggapai kebahagiaan tersebut. Tidak ada teks hadis yang khusus yang menjelaskan hal itu. Tapi saya coba amati bagaimana sikap dan perilaku para salafus soleh. Saya coba amati bagaimana yang disampaikan oleh para ulama dan para salafus soleh. Ada beberapa cara bagi mereka untuk menggapai yang namanya kebahagiaan, menggapai yang namanya jiwa yang tenang. Kita akan lihat waktu berhentinya sampai kapan, ya. Yang pertama adalah saya lihat bagaimana kehidupan para salafus soleh yang menjadikan mereka jiwanya tenang, hidupnya bahagia. Yang pertama adalah tilawah, tasmi' dan tadabbur Al-Quran. Membaca atau menyimak atau merenungi Al-Quranul Karim. Al-Quran ini luar biasa dahsyatnya. Bahkan ketika Umar bin Khattab akan membunuh Nabi SAW, dia sudah keluar dari rumah sambil menghunuskan pedangnya. Ya. Kemudian hadirin khotimah liman rahimakumullah, di tengah jalan berjumpa dengan seseorang. Ditanya, mau kemana wahai Umar? Aku ingin bunuh Muhammad SAW. Kata orang ini, ngapain kamu marah sama Muhammad SAW? Adikmu sendiri Fatimah itu udah masuk Islam. Bisa dibayangkan orang lagi marah kepada Nabi Muhammad SAW karena mengajak orang-orang masuk Islam, ternyata jumpa dengan seseorang dan menyampaikan adiknya sendiri itu sudah ikut dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Antara marah, malu, kesal, Umar kemudian langsung balik arah menuju ke rumah adiknya. Di depan rumah adiknya sayup-sayup dia mendengar adiknya tengah membaca Al-Quran dengan sang suami. Digedor pintunya, ya. Sang adik tahu ini gedorannya Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dibuka, Umar bin Khattab minta untuk ditunjukkan apa yang mereka baca. Dan kemudian oleh adiknya dilarang. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, Umar memaksa. Akhirnya kemudian kata adiknya, baik, aku akan bacakan kepadamu. Dibacakanlah oleh suami adiknya, dan ternyata itu lembaran berisi tentang firman Allah dalam surat Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Terus sampai ayat 14. Ya. Innani anallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Selesai daripada sang adik membacakan ayat-ayat dalam surat Thaha, maka Umar kemudian mengatakan ma ahsanal kalama wa ajmalah. Sungguh indah sekali kata-katanya, sungguh bagus luar biasa isinya. Maka Umar kemudian mengatakan dullani ala Muhammad, tunjukkan, antarkan kemana Muhammad. Maka kemudian Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Membaca Al-Quran akan mendatangkan ketenangan jiwa, akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Nikmat luar biasa. Coba Bapak Ibu kalau hatinya lagi tenang, hatinya lagi nyaman, baca Quran itu kayak ketagihan, pengen lagi, ya. Padahal kita nunggu suami doang, kita mau jalan, kita mau pergi, tapi kemudian ketika baca satu halaman, kata suami, jadi nggak berangkat? Tak dulu, lagi tanggung ini, ya. Karena nikmat yang kita rasakan. Kalau tidak membaca, yang kedua menyimak Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan luar biasanya Al-Quran adalah bahwa walaupun kita nggak paham bahasa Arab, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sinyal dalam hati kita. Ketika kemudian dibacakan, ketika kemudian kita mendengarkan, itu langsung batin kita merespon. Bahkan sudah diteliti secara ilmiah oleh dosen di Unpad, ya, Dr. Andri namanya. Tahun 2007, ya, beliau melakukan penelitian dan beliau mendapatkan bahwa mendengarkan Al-Quran, tingkat relaksasinya itu lebih kuat dibandingkan mendengarkan musik-musik klasik. Ya. Jadi banyak yang kemudian ngedengerin Beethoven, ya, Mozart. Ya, saya udah ke kampungnya Mozart, ya, di daerah Salzburg di Austria. Memang itu kota seni, ya. Sampai subhanallah saya sempat ke public toilet, ke toilet umumnya, kan bayar, tapi bayarnya di awal. Kita masukin koin, gitu. Dan yang menariknya ketika kita di toilet, tahu-tahu kemudian, ya, dengan dimasukkan uang itu kemudian diperdengarkan lantunan lagu-lagu Mozart. Jadi sambil itu, ya. Ya. Ini nanti siapa guru fikihnya belajar juga bagaimana kira-kira hukumnya kayak begitu, ya. Karena tidak sedikit yang kemudian maaf buka HP di toilet gitu, ya. Ya. Atau kalau di Inggris itu karena mereka suka bola, itu di tempat pipis yang berdiri itu ada video, ada TV dan isinya gol-gol terindah. Jadi sering kalau kita lihat sambil begitu gol gitu. Bodor. Jadi sambil gitu, nggak baca doa, nggak ini, innalillah itu. Ya. Ya, sekedar ini kita hanya berbicara tentang bagaimana hukumnya, ya. Atau ada juga yang sensor urinor. Jadi sensor kalau orangnya lagi ada di depan itu nggak keluar air, Pak. Jadi kita kayak kucing-kucingan. Tapi pas kita minggir keluar air tuh dia nyiram. Kita balik lagi mau bersihin nggak ada lagi. Karena sensor. Jadi kalau Allah berikan rezeki kepada bapak-bapak untuk ke Eropa, sebaiknya bawa air mineral untuk siap-siap kalau pipis. Kadang kita yang muslim tuh bingung. Jadi mereka itu air hanya untuk nge-flush, hanya untuk kemudian menyiram bekas pipisnya. Kalau kemaluan kitanya itu bingung, ya, kita diri nggak keluar airnya, ya. Tapi kita ngegeser, keluar air. Kita balik lagi, nggak ada lagi gitu. Nah, ini ntar fikihnya dikaji sama ustadz fikih lah. Ya. Ini di Kitabut Thaharati, ya, karangan Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar. Jadi kembali bahwa, ya, beliau mengatakan mendengarkan Al-Qur'anul Karim tingkat relaksasinya itu lebih kuat ketimbang daripada mendengarkan musik-musik klasik seperti Beethoven, Mozart dan lain sebagainya. Mereka yang dikatakan sebagai jenius-jeniusnya musik, ya, bagaimana dengan nada-nadanya itu bikin gitu ya, tenang gitu ya.
Nah ini tapi ternyata kalah. Tahun 2010 beliau melakukan riset lagi. Kali ini terhadap anak-anak sekolah SD di daerah Bandung, saya lupa namanya ya. Dan ternyata anak-anak ini ketika pagi diperdengarkan Al-Quran, ini mereka lebih tahan dari stres ya. Lebih tahan dari stres. Stres yang dimaksud adalah bagaimana kalau pudak itu macet, bagaimana kalau kemudian di rumah ini dan itu. Jadi ternyata begitulah dahsyatnya Al-Quranul Karim ya. Membaca, mendengarkan ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, syukur-syukur kalau sampai kemudian tadabbur tentang Al-Quran. Nikmat rasanya ya. Ketika kita tadabbur Al-Quran ya, kita baca Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, subhanallah ya. Ada seorang ulama di Masjid Nabawi namanya Syekh Asy-Syanqiti. Beliau asal dari Somalia, tapi sejak kakeknya itu sudah tinggal di Saudi. Nah hadirin khotaliman rahimakumullah, Syekh Asy-Syanqiti ini punya kitab tafsir. Yang menarik dari karya beliau adalah beliau ini sering mengkaji tentang asma dan sifat Allah yang menjadi penutup dari ujung ayat. Kan sering dalam Al-Quran itu Allah tutup ayat dengan asma dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul gak? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ghafur, Rahim. Ghafur gak pernah dengan Rahman ya. Tapi kalau kemudian Alim pasti bikulli syai'in alim. Tapi kalau Qadir pasti ala kulli syai'in qadir. Nah hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau coba teliti dan banyak konsentrasi tentang hal ini. Dan luar biasa dahsyatnya ketika beliau mampu mengungkapkan. Ini luar biasa. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan dua sifat Allah yang ini? Kenapa ayat ini Allah tutup dengan sifat Allah yang ini? Tadabbur tentang asma dan sifat Allah yang ada di ujung daripada setiap ayat. Itu Syekh Asy-Syanqiti, kelebihan tafsirnya ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, yang pertama untuk bisa mendapatkan hati yang tenang, bahagia, baca, menyimak dan tadabbur Al-Quran. Yang kedua hadirin khotaliman rahimakumullah adalah bagaimana agar mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang bahagia adalah menjauhi dusta dan dosa. Menjauhi dusta dan dosa. Putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an. Hasan ini anak pertama dari Ali bin Abi Thalib. Anak keduanya adalah Husain ya. Dari kecil Hasan ini sudah dipuji oleh Nabi SAW. Inna ibni hada, kata Nabi SAW, cucuku ini. Walaupun Nabi mengatakan inna ibni hada, walaupun ibnun itu arti asal adalah anak, tapi artinya adalah cucu. Sesungguhnya cucuku ini, dia akan mempersatukan dari dua perselisihan. Dan inilah yang terjadi, subhanallah. Bagaimana beliau kemudian dengan lapang dadanya menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ya. Nanti kisahnya tentang bagaimana ayahnya Ali bin Abi Thalib dibunuh ya. Dan kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, pengikut fanatik Ali bin Abi Thalib itu nuntut, dan mereka langsung membaiat kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Tapi kemudian beliau untuk biar tidak terjadi perselisihan, beliau mundur dan menyerahkan kepada Muawiyah. Hasan bin Ali meriwayatkan bahwa aku hafal Nabi SAW mengajarkan kepadaku kalimat da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba. Kata Nabi SAW pesan kepada cucunya, tinggalkan yang meragukan dan kepada yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu menenangkan dan kedustaan itu menggelisahkan. Inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba. Yang namanya jujur itu menenangkan jiwa. Coba,
Orang kalau jujur, subhanallah, enak. Ya. Tapi kalau orang kemudian berdusta, yang ada adalah kegelisahan jiwa, nggak tenang dirinya. Makanya orang kalau kemudian berdusta, bibirnya itu bergetar, matanya nggak berani menatap lawan bicaranya. Kecuali kalau memang udah mahir betul, lah itu baru. Ya. Kalau udah mahir betul, lah ya. Di depan TV juga berani bohong. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah. Tapi kalau kemudian yang masih baru, hatinya masih hidup, itu kalau buat ngebohong tuh kayaknya, waduh, deg-degannya luar biasa. Zaman saya kecil, nggak tahu mungkin bapak-bapak pasti merasakan, itu sampai kayak TV dan radio kan dipajak, kena pajak, ya. Dan mereka tuh datang ke rumah, kalau masih ingat. Jadi ada tetangga yang ketika didatangi oleh petugas pajak, ibunya bilang sama anaknya, bilang sono, ibu nggak ada. Nggak mau dia, kenapa? Nggak biasa bohong. Ya. Karena dipaksa-paksa oleh ibunya, akhirnya sang anak ke depan dan dia bilang, bapak kata ibu nggak ada. Saking nggak biasa bohongnya. Ya. Bapak kata ibu nggak ada. Jadi gitu. Saking nggak biasa bohong. Ya. Nggak tenang di hati. Orang kalau yang namanya dosa itu di hati itu nggak tenang, gelisah. Ya. Bagaimana kita bohong kepada istri, istri bohong kepada suami, anak bohong sama orang tua. Ya. Bagaimana tetangga bohong kepada tetangganya yang lain, nggak ada yang menenangkan, gelisah semuanya. Ya. Dan satu kebohongan hanya melahirkan kebohongan berikutnya, dan nggak akan pernah merasa nyaman. Ada satu hadis, tapi ada sisi dhaifnya, ya. Tapi ini untuk menambahkan ilmu saja, ya. Boleh saja pakai hadis dhaif, sebagainya. Ya. Ya. Tapi ini banyak jalurnya, banyak sanadnya, sehingga kemudian bisa naik menjadi hasan lidzati. Nabi SAW bersabda, "Idza kadzibal 'abdu taba'ada anhu milan min natni ma ja'a bih." Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba berdusta, maka malaikat menjauh 1 mil dikarenakan bau busuk yang ada pada dirinya. Satu kedustaan membuat malaikat menjauh daripada dirinya. Coba apalagi kalau ngebohongin banyak orang, apalagi kalau sering ngebohongin. Ini pada ketawa-ketawa, siapa yang dimaksud ini? Ya. Idza kadzibal 'abdu taba'anha anhul malak milan min natni ma ja'a bih. Apabila seorang hamba berdusta, kadziban, satu dusta, taba'ada, malaikat akan menjauh. Ya. Saya belajar hadis tadi dikatakan oleh Ustaz Muslim. Dari sekian saya belajar hadis, hanya ada beberapa amal yang membuat malaikat menjauh. Ada orang berdosa, tapi maaf, malaikat nggak menjauh. Ya. Bisa dibayangkan betapa parahnya sampai kemudian malaikat menjauh min natni ma ja'a bih, karena bau busuk yang ada pada dirinya. Coba. Ya. Tidak semua dosa itu membuat malaikat menjauh, tidak. Ya. Tidak semua. Ya. Malaikat hanya mencatat. Tapi ketika seseorang itu berdusta, berbohong, malaikat menjauh karena bau busuk. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kedustaan gak membuat tenang kepada diri kita. Begitu juga tidak membuat berkah. Dusta itu gak membuat berkah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tentang jual beli, bagaimana Nabi SAW mengajarkan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'an, penjual dan pembeli, punya hak khiyar, punya hak untuk memilih lanjutin atau tidak jual beli ini. Ya. Ma lam yatafarraqa, sepanjang belum berpisah. Nah, ini ada dua mazhab, ya. Ada mazhab yang mengatakan berpisah itu adalah berpisah fisik. Jadi kalau udah kemudian keluar dari toko nggak boleh komplain lagi.
Makanya biasanya di kasir suka ada kertas tertulis, periksa barang-barang belian Anda dan periksa uang kembalian. Segala keluhan, komplain setelah Anda meninggalkan toko ini nggak dilayani. Bisa dipahami? Tapi ada juga yang mengatakan bahwa malam yatafarraqo, sepanjang belum berpisah ini, berpisah dari segi akad. Nah, kalau udah dibayar nggak bisa dibalikin. Walaupun masih di toko. Kenapa? Bisa jadi tokonya di mall. Kan nggak keluar-keluar dia. Habis dari toko ini kan saya masih di mall sini. Nah ini, jadi pandangan yang kedua, sepanjang udah akad nggak bisa. Tapi pandangan pertama tadi adalah bahwa sepanjang belum meninggalkan toko, ya kalau tokonya satu. Tapi kalau tokonya dalam sebuah mall, ya kan dia belum keluar dari mall. Nah, jadi ada dua pandangan. Ya. Ini lihat cara pandang para ulama ini luar biasa. Nabi SAW kemudian mengatakan fa'in sodaqo wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau penjual atau pembeli itu jujur dan menjelaskan kalau ada cacat, Allah berkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya itu berdusta dan menutup-nutupi aib, muhiqat barakatu bai'ihima. Allah cabut keberkahan jual beli mereka. Jual belinya sah, tapi Allah cabut keberkahan. Saya pernah habis khutbah Jumat di daerah Taman Solo, kalau ada yang tahu Jakarta, ya, dengan anak waktu itu naik motor, ya. Karena habis Jumat diajak ngobrol jadi agak siang. Terus saya bilang sama anak, lapar nggak bang? Lapar bi, gitu. Ah itu tuh, ya, ada warung kecil, ya. Kita mesen dan memang salahnya nggak nanya dulu berapa harganya, ya. Ya. Disediakanlah soto Padang, mangkoknya kecil begini. Saya teh hangat, anak es teh manis. Ya. Ketika kemudian kita mau bayar, itu pelayannya sambil nunduk dikatakan 235 pak. Ah, 235.000. Tapi kan udah kita telan tadi itu. Ya. Bapak Ibu kalau SWT rahmati, maka kemudian saya nggak bisa protes. Saya bayar. Sah nggak jual belinya? Sah. Tapi Allah nggak berkahi. Ya nggak ada yang beli. Lama-lama kemudian tutup tokonya. Ya. Jadi orang kalau kemudian nggak jujur, nggak berkah, nggak berkah. Tapi kebalikannya, kalau jujur, dia menenangkan hati, jujur juga memberikan keberkahan. Ya. Bapak Ibu kalau pergi ke daerah Subang, di Subang itu ada pesantren besar namanya pesantren Asy-Syifa. Besarnya itu bukan 1 hektar, 2 hektar. Lahan yang dimiliki pesantren ini, terakhir saya ke sana itu sekitar 2 tahun lalu lah, tahun 2020, itu sekitar 165 hektar. Jadi bukit itu sempat mereka beli. Ya. Kisahnya ternyata sederhana. Ada seorang Arab, kita kan kalau Arab itu kebayangnya Arab Saudi. Kalau ini orang Qatar, dia datang ke Subang dan ingin berendam di Sari Ater. Kan kalau di sana itu Sari Ater ya, bukan Ciater. Selesai berendam, kemudian beliau keluar dari tempat mandi tersebut, diantar oleh kakak kelas kami. Kemudian di jalan tiba-tiba terdengar adzan zuhur. Ini sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Ya. Dia kemudian minta untuk berhenti dan sholat zuhur. Waktu habis sholat zuhur dia bilang, jidat saya sakit. Kenapa? Karpetnya udah tipis. Kalau ini kan tadi kita enak ya, sujud. Ya. Karpetnya udah tipis. Sambil kemudian Syekh ini lihat, kata Syekh ini, tanyain sama DKM, mau nggak kalau masjid ini direnov? Itu ketika ditanya, siapa yang nggak mau DKM-nya kan? Gitu. Kata beliau, kalau DKM-nya setuju, kamu bikinlah RAB-nya. Ya. Rencana anggaran biayanya itu perlu berapa? Beliau kemudian balik ke Qatar, disusunlah oleh sahabat kami ini, ya, kakak kelas ini, berapa keperluannya, dikirim ke beliau, perlunya sekian. Beliau katakan setuju. Nanti saya kirim uangnya. Setelah Syekhnya itu setuju, dia langsung ke toko material. Dia bilang, saya mau ngerenov masjid ini, saya perlu ini. Oke, deal harganya sekian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata
ketika Syekh itu mengirimkan uang, dolar lagi tinggi tahun 97. Yang tadinya sekitar 2.000 sampai nembus 15.000 sampai 16.000, masih ingat? Ya. Tapi dia deal harga bangunan itu dengan harga lama. Paham? Jadi singkat ceritanya, Syekh itu datang lagi. Kemudian ditunjukin, Syekh, ini masjidnya udah selesai. Ya. Dan ini sisa uangnya. Kaget beliau. Ya. Beliau bilang di mana-mana kalau orang ngajuin proposal biasanya ceritanya kurang. Nih, bukan ini ya, tapi seringnya begitu ya, seringnya. Kalau di sini mah enggak kali ya, enggak beda gitu. Seringnya orang kalau ngajukan proposal tuh ceritanya kurang ya. Pengen keramik, semen gitu, disumbang sekian, kurang deh ya, karena tukangnya belum hitung ternyata gitu ya. Nah, ini lebih, kata Syekhnya kok bisa begitu, diceritain lah. Ketika Syekh itu setuju biayanya sekian, saya udah pesen barang. Ketika Syekh kemudian mengirimkan uang, ternyata dolar lagi tinggi. Jadi ini adalah selisih uangnya. Syekhnya ini tertarik. Padahal kalau kemudian kakak kelas kami bilang, Syekh duitnya habis, kan udah selesai itu. Ini jujur. Maka kemudian dia bilang, coba deh kamu bikin pesantren, kamu bikin sekolah. Nah itulah ya. Syekhnya ini kemudian ngajak saudaranya, temennya. Ini ada orang jujur nih di Indonesia. Sampai kemudian saking banyak yang donasi, selain bikin pesantren, mereka bikin usaha. Di antaranya adalah tanah yang banyak itu ditanami nanas madu dan ternak sapi perah. Nah, gitu. Makanya kalau ke sana jangan kaget, 2 kelas misalnya namanya Ahmad siapa, 1 ruangan, karena gitu donasi dari pribadi-pribadi. Jujur membawa berkah. Ya. Selain menenangkan hati, membawa berkah. Tapi orang kalau berdusta, aduh, ya, nggak tenang dirinya. Ya. Saya suka baca kisah-kisah ya sambil selingan ya, Abu Nawas dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu jangan salah, Abu Nawas itu sering digambarkan sebagai fukahi. Fukahi itu orang yang suka bodor. Ya. Kalau di kita mungkin kayak Mang Ibing lah gitu ya, Kabayan gitu. Padahal Abu Nawas itu sebenarnya ulama, ya, ulama Abu Nawas itu. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau cerita ini hanya sekedar sebagai suatu kesaksian. Ya. Ada 2 orang, yang satu pemuda, yang satu kakek-kakek, datang kepada majelis hakim. Kata majelis hakim, ada apa kalian berdua menghadap? Yang anak muda bilang, ini si kakek minjam uang kepada saya dan belum dikembalikan. Sekian lama. Ya. Kata majelis hakim, betul yang disampaikan anak muda tersebut. Si kakek itu sambil agak kerepotan, dia megang tongkat, terus dia bilang, tolong pegangin. Ya. Nah hadirin khotaliman rahimakumullah, setelah itu sang kakek ini mengatakan, demi Allah, saya udah pulangin sama anak muda tersebut. Ya. Terus dia ngambil lagi tongkat tersebut dan kemudian dia duduk. Coba majelis hakim bingung nggak? Yang pemuda bilang uangnya dipinjam belum dikembalikan, yang si kakek bahkan mengatakan demi Allah uangnya sudah dikembalikan. Akhirnya kata majelis hakim, yaudah pulang, saya coba merenung dulu. Tapi ketika mereka baru berjalan beberapa langkah, ya, majelis hakim kemudian mengatakan sebentar. Keduanya berbalik dan kemudian dia tanya kepada yang kakek tersebut, sudah berapa lama engkau menggunakan tongkat? Si kakek mulai gemeteran. Ya, kata majelis hakim, kesini. Ya. Coba serahkan tongkatmu. Ketika diserahkan kepada majelis hakim dan kemudian ketika digoncang-goncangkan, ternyata terdengar suara gemerincing. Ternyata di dalam tongkatnya teh ada duit. Jadi ketika beliau diri dan kemudian nitip, seolah-olah mengatakan sudah saya serahkan, paham gak? Bahkan mengatakan demi Allah gitu. Modusnya aki-aki ini. Ya, paham ya? Jadi ketika dia tadi diri itu kan dia bilang coba cepengan. Ya. Anak muda itu megang aja dan kemudian si kakek mengatakan demi Allah udah saya serahkan. Nah itu di tongkat tersebut. Modus gitu. Tapi dari mana majelis hakim itu dia curiga karena si kakek ini gelagatnya nggak nyaman.
Orang kalau dusta tuh nggak nyaman. Ya. Segitu hebatnya menutupi kebohongan. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau yang namanya dusta pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Ini jangan dikaitkan dengan kondisi yang ada lah. Kalau yang kondisi ada, bapak-bapak, ibu-ibu udah lebih tahu, saya mah Quran hadisnya aja lah. Begitu sempurnanya si kakek bilang cepengan gitu kan, orang nggak ada yang kebayang bahwa ketika dipegang sama sang anak muda, di dalamnya itu uang. Maka sang kakek dengan tenang mengatakan, demi Allah sudah saya serahkan. Padahal ya, disuruh megangin tongkat doang. Ya, ketika dibalikin, lihat ya, bagaimana bohongnya seseorang. Tapi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Ya. Jadi selain meninggalkan dusta, juga meninggalkan dosa. Orang kalau dosa itu nggak akan tenang. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, istafti qalbak. Istafti qalbak, istafti qalbak. Kalau kita mau melakukan apa-apa, tanya hatimu, tanya hatimu, tanya hatimu. Nabi kemudian mengatakan, fa innal khaira matma'anna ilaihin nafs. Karena sesungguhnya yang namanya kebaikan itu jiwa kita tenang melakukannya. Tapi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaikan nas. Yang namanya dosa itu adalah apa yang kau simpan dalam dirimu dan gak mau orang lain tahu. Ya. Ustaz Aib ini ada bantuan. Oh ya baik, ketemu di mana Pak? Di kantor Bapak. Jangan di inilah, di kantin samping kantor. Oh, pertama nggak mau ketemu di kantor, di kantin. Jadi gini Ustaz, nih ada nih dana ya. Cuma kan ada biaya operasionalnya juga gitu. Berapa? Oh, kalau berapanya nantilah gitu ya. Boleh saya WA Bapak? Jangan, ntar ketemu. Wah gitu, belibet luar biasa ya. Belibet luar biasa. Saya pernah diundang ke Singapura. Itu alhamdulillahnya kelasnya sih bukan kelas bisnis, cuma kelas biasa, di depannya itu kelas bisnis. Di depan saya itu kursi itu 2 orang ngobrolin itu dari mulai take off pesawat itu terbang sampai pesawat itu kemudian landing di Singapura. Yang dibicarakan adalah bagaimana agar nggak ketahuan KPK. Iya. Oh kalau gini, oh jangan kita. Oh kalau gini, oh itu masih keluar. Begitu. Saya bilang subhanallah. Ya. Hampir 2 jam itu yang difikirin. Orang kalau dosa itu, aduh, ya, nggak bikin tenang, nggak tenang. Ya. Kelihatannya party kayaknya happy, nggak tenang hatinya, nggak tenang hatinya. Kalau yang namanya dosa itu menggelisahkan, pasti ya, menipu, ya, mencuri, korupsi, nggak ada yang menenangkan, nggak ada. Walaupun gayanya kayaknya gimana, nggak tenang. Orang kalau dosa itu nggak tenang. Ya. Orang itu kalau dosa itu nggak tenang. Ya. Makanya para salafus soleh mengatakan, ini sesungguhnya la a'lamu, aku tahu bekas dari dosaku, pengaruh dari dosaku ini apa? Ya. Dari perilaku istri dan anak-anakku. Hattal fi'ranu fi baiti, sampai tikus di rumahku. Ya. Jadi ini mohon maaf nih, kaum ibu itu biasanya peka. Ketika suaminya macem-macem di kantor, itu hati tek. Aduh, ada apaan ya? Ya. Mas lagi di mana? Nah, ini kan pertanyaan babang tampan deh. Lagi apa ya? Semalam kamu dengan siapa? Gitu kan gitu. Ya. Tek di hati itu langsung. Ya. Ya. Dan hadir khotaliman rahimakumullah, ini maaf nih buat pengetahuan ibu-ibu. Kalau kemudian suami tiba-tiba berlaku nggak biasa, pulang-pulang kemudian bawa bunga, bukan kita nggak senang, cuma ada apa nih? Biasanya menutupi kesalahannya. Biasanya menutupi kesalahannya. Dan kebanyakan orang yang ketahuan selingkuh dan kemudian menyesal, itu bukan menyesal karena perbuatannya, tapi menyesal karena ketahuannya. Biasanya. Ada yang kemudian nangis, ada yang kemudian marah. Nah, yang marah ini yang lagi rame. Ya, gitu. Ya. Jadi ketika ketahuan itu nyesel, tapi nyeselnya itu bukan karena nyesel melakukannya, nyesel karena nabet kepanggih.
Padahal udah di passwordan eta teh handphone teh. Ya, jadi kalau suami udah sering-sering buka WA di kamar mandi, nah ada apa-apanya. Atau nama nggak jelas gitu ya. Ya, dinamain tukang bangunan misalnya, nggak taunya nomor perempuan gitu. Itu kan ada cerita pas suaminya mau bikin kopi, mah di mana gula tuh? Pas minum, nah asin katanya. Tulisannya gula, ah papa juga biasa gitu katanya. Nama perempuan ditulisnya laki katanya. Jadi yang garam yang uyah ditulisannya gula. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya, kalau yang namanya dosa itu nggak menenangkan, nggak bikin tenang, justru menggelisahkan. Ya. Makanya kalau orang-orang yang jujur, orang-orang yang melakukan hal yang taat, dia akan tenang, nyaman hidupnya, ya Allah. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang ketiga sebelum syuruk, bagaimana menggapai jiwa yang tenang, yang bahagia adalah bersyukur. Bersyukur. Ini udah yang luar biasa. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan wa rahaba. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah kampung yang Allah katakan kanat mutmainnah. Sebelumnya penghuni kampung tersebut tentram, damai, nyaman. Ya'tiha rizquha ragadan wa rahaba. Rezeki penduduk kampung tersebut datang silih berganti, pagi, malam, subhanallah. Tapi Allah mengatakan apa? Fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana balasannya? Fa'adzaqahallahu libasal khaufi wal ju'. Maka Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepada mereka pakaian rasa cemas dan kelaparan disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Ya. Bersyukur. Orang kalau bersyukur itu tenang. Orang kalau bersyukur itu subhanallah nyaman. Tapi kalau orang gak bersyukur, walaupun kekayaannya sudah sedemikian banyak, gak akan merasa tenang. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, lau anna libni Adam wadiyan min dhahab lau taghafanian. Kalaulah anak cucu Adam punya satu lembah dari emas, labtaghafanian, pasti pengen bukit yang kedua. Dan tidak ada yang mencukupi dari mulut mereka illa turab, kecuali tanah, ataupun kecuali sampai dia meninggal dunia. Gak ada yang bikin puas. Ya. Jadi kalau gak ada perasaan bersyukur, kurang terus. Ya. Saya sering mengatakan kadang orang yang lebih sederhana hartanya dari kita, tapi bersyukur, ya Allah, jiwanya itu lapang. Ya. Dulu pertama kali saya kesini, saya cerita bagaimana tetangga itu, ibu saya ikut pengajian persistri di Johar. Ibu saya waktu itu saya telepon dari luar negeri, dia bilang, Gus, ada duit zakat enggak? Saya bilang, kenapa mak? Enggak ada teman mak ngaji, kayaknya dia mustahik deh. Ya. Saya bilang, kalau mak yakin dia mustahik, udah salurkan aja ke beliau. Emangnya kenapa? Saya kepo juga, pengen tahu. Ibu saya bilang, dia kalau datang ke pengajian, Gus, pengajiannya itu pada Jumat sekitar 1:30 lah di Persistri Johar. Itu kalaupun datang duluan, duduknya paling belakang. Ntar kalau ada yang sakit, dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta, rumah saya di Cempaka Putih, di Mardani, dia paling rajin ngajak nengok. Ntar kalau kita naik bajai, dia duluan yang bayarin ongkos bajainya. Tapi dia kayaknya mustahik deh, Gus. Saya bilang, ya udah, kalau mak yakin dia mustahik, salurkan kepada beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Ya Allah, rumahnya sederhana. Kalau ada yang sempat ke daerah Mardani, daerah Rawasari, itu ada daerah namanya Kabel. Ya. Kabel ini mereka yang tinggal di bawah tiang sutet, jadi kabel besar. Ya. Rumahnya kecil, sederhana. Ditanya dua hal ini. Ya. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, kok duduknya paling belakang? Apa jawaban beliau?
Soalnya malu bu, baju yang pantas buat ngaji cuma itu doang. Ya Allah, cuma 2 ternyata beliau punya gamis. Jadi beliau malu, subhanallah. Di saat istri kita atau putri kita kadang gamisnya, kadang jilbabnya belum jelek, ada model baru beli lagi, subhanallah. Terus ditanya hal yang kedua, kalau kondisi mbok kayak gini, tapi kenapa kalau ada yang sakit, mbok yang rajin ngajakin nengok? Ntar kalau kita naik bajai, mbok yang bayarin ongkos bajai. Apa jawaban beliau? Kan surga bukan cuma buat orang kaya doang, bu. Subhanallah. Ya. Ya. Yang mana yang kaya? Beliau ataukah orang yang berharta tapi berat untuk bersedekah? Ya. Bersyukur. Ini udah paling pol. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, ada suatu kampung, suatu negeri, udah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat luar biasa, dari atas, dari bawah, siang malam, tapi mereka gak bersyukur, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada mereka rasa tidak tenang, cemas, ya, gak ada bersyukurnya, terus aja, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Maka yang ketiga adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, tenang rasanya, ya. Coba kita sering kumpul-kumpul dengan teman-teman, reuni dan lain sebagainya. Esensi dari reuni, kumpul-kumpul itu adalah bersyukur. Itu yang bikin kita kayaknya, aduh senang, ya. Tapi kalau kemudian kumpul-kumpulnya cuma ngegosip, nggak mendatangkan ketenangan, ya. Jadi kembali bahwa bersyukur ini luar biasa bersyukur, ya. Menjadikan jiwa kita tenang, menjadikan kita bahagia, ya. Dalam sebuah kalimat dikatakan, wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian pasti akan menjadi orang yang paling kaya. Mungkin materinya tidak berlebih, tapi kaya dengan hati. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Masih ada beberapa lagi, cuma saya lihat udah banyak yang bawa makanan ini. Di Arab itu ada kalimat al-labibu bil isyarati yafhamu. Al-labib dari kata-kata ulul albab, orang yang cerdas, bil isyarati dengan isyarat saja, yafhamu dia faham. Jadi nggak perlu ada kertas kecil, Ustadz 5 menit lagi, nggak perlu, ya. Saya lihat udah mulai ada yang ini, dan juga memang perut kita sudah kerasa, ya. Jadi saya kira demikian, ya. Jadi tadi di awal saya mengatakan beda antara kesenangan dengan kebahagiaan. Kesenangan dalam Al-Quran dikatakan mata', dzalika mata'ul hayatid dunya. Kebahagiaan itu Allah sebutkan dengan sa'adah. Tidak setiap kesenangan itu berujung kepada kebahagiaan. Bahkan kuncinya adalah, ya, setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, gimana? Sebenarnya adalah musibah, ya. Nah, untuk menggapai hati yang bahagia, hati yang tenang, tadi saya katakan karena waktu kita baru 3 saja. Yang pertama adalah tilawah, tasmi' dan tadabbur Al-Quran. Baca, kalau nggak baca nyimak, kalau nggak kita tadabbur Al-Quran. Itu bikin tenang. Dan itu bukan cuma dari hadis-hadis Nabi SAW, tapi juga penelitian yang dilakukan oleh dosen Unpad bahwa memang itu membuat relaksasi yang luar biasa. Yang kedua adalah tadi menjauhi dusta dan dosa, ya. Dusta ini saking parahnya, malaikat gak mendekat kepada seseorang yang berdusta. Bisa dibayangkan kalau bohongnya terus-terusan, kalau bohongnya itu kesekian juta dari manusia, aduh, luar biasa, ya. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Masih ada yang lain, tapi saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Saya cukupkan. Saya nggak tahu ada tanya jawab atau silakan katanya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan dengan segala hormat atau menambahkan mungkin. Tafadhol. Cukup? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Hadirin bagi yang mau melaksanakan sholat duha